Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tina Martina dari Semat 6 Cimahi, guru biologi pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, KCD 7. Pada saat ini, alhamdulillah berkesempatan untuk memaparkan beberapa hal yang bisa menjadi solusi bagi permasalahan yang sering dihadapi di sekolah, yaitu salah satunya adalah bagaimana caranya agar siswa peduli dan bertanggung jawab terhadap pemilahan sampah di sekolah. Adapun deskripsi permasalahan yang dihadapi adalah sampah kemasan makanan atau minuman yang kembali menumpuk setelah mulai dibukanya kantin sekolah usai pandemi. Mengingat bahwa hari ini sekolah sudah mulai lagi seperti biasa, melewati 2 kali istirahat selama full day school. Adapun akar permasalahannya yaitu banyak sekali siswa yang kurang paham tentang beragam jenis sampah dan bagaimana manfaatnya memilah sampah. Alternatif solusi yang dapat diberikan yaitu yang pertama adalah diberikannya edukasi secara intensif kepada para siswa. Nah, edukasi ini meliputi bagaimana cara memilah, kemudian bagaimana jenis-jenis sampah yang bisa dipilah sebelum menjadi residu. Kemudian ada juga langkah-langkah aneka kuis berhadiah yang bisa menantang motivasi siswa agar siswa kembali untuk semangat memilah sampah di sekolah. Dan yang terakhir adalah dengan memfungsikan kembali peran bank sampah di sekolah. Adapun hasil pemecahan masalah, alhamdulillah saat ini sudah mulai beranjak. Siswa bisa memilah sampahnya dan sampah kemasan sudah mulai terpilah, tidak semuanya masuk ke dalam tong sampah residu. Adapun pengelolaan sampah secara konvensional perlu kita kemukakan kepada siswa dalam rangka edukasi. Ya, seperti ini pola penanganannya adalah dikumpulkan, diangkut dan dibuang ke TPA ya. Tentu saja ini membuat masalah. Selain sampah menggunung juga menimbulkan bau sebagai sumber pencemaran, tentu saja ini mengundang lalat ya, tikus dan binatang-binatang lainnya yang menjadi vektor penyakit. Nah, pengelolaan sampah yang bertanggung jawab itu seharusnya dengan melalui tahap 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle ya. Reduce itu mengurangi sebisa mungkin, reuse itu menggunakan kembali, dan recycle mendaur ulang. Nah, tujuannya tentu saja untuk mengurangi timbulan sampah sehingga sampah dapat dimanfaatkan kembali, bisa menjadi pupuk organik atau didaur ulang ya, yang non organik. Kemudian juga semuanya itu menjadi produk yang bisa dikelola oleh masyarakat dan dijual ya, tentu saja. Kemudian sedikitnya residu sampah yang dihasilkan itu adalah tujuan utamanya. Nah, recycle ini tentu saja akan sukses dilakukan jika sampahnya dipilah dari pertama. Apa saja yang harus dipilah adalah kita harus lihat dulu jenis sampahnya, ada 4, yaitu anorganik, sampah yang sulit terurai, kemudian organik, sampah yang mudah terurai, residu, sampah campur anorganik dan organik, dan sampah B3, yaitu bahan beracun berbahaya. Nah, sampah anorganik seperti apa? Ternyata ada 4 jenis, yaitu plastik, kertas, logam, dan kaca. Nah, berikut ini adalah ada 19 tipe plastik yang bisa dikategorikan di bank sampah dan bisa dijual ya, dan ini deskripsinya mulai dari kode dan deskripsinya. Nah, ternyata kita bisa memulai memilah itu dari sekarang dan dari diri kita sendiri ya. Berikutnya adalah sampah kertas. Nah, sampah kertas bisa dibagi menjadi 7 kategori dengan deskripsi seperti ini. Dan kemudian ini juga bisa dijual ke bank sampah. Berikutnya adalah logam. Logam juga bisa dibagi menjadi 6 kategori yang berbeda. Dan ini kalau dikumpulkan sejenis juga bisa dijual ke bank sampah, tentu saja. Kemudian kaca, ini kodenya adalah B8 dengan 3 jenis bahan atau asal muasal yang berbeda. Nah, ini tentu saja sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Sangat mudah ditemukan dan ini seharusnya tidak dibuang ke tong sampah residu yang sudah bercampur antara sampah organik dan anorganik. Nah, adapun sampah organik adalah ini ada 4, yaitu sisa makanan yang sudah diolah di piring-piring ya, kemudian buah atau kulit sayuran,
kemudian dedaunan kering ataupun layu, dan kotoran hewan atau manusia. Nah, pengelolaannya untuk sampah organik ini tentu saja bisa berdasarkan biopori, komposter, takakura, budidaya maggot, bata trawangan, biodigester ya. Dan metode-metode ini bisa disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang sudah ada di sekolah. Kemudian sampah residu ini yang seperti apa? Nah, sampah residu ternyata adalah sampah yang sudah tidak bisa dibedakan mana sampah organik dan anorganik karena ini bercampur. Nah, biasanya sampah residu itu ada 4, yaitu plastik kertas kotor, tusuk sate, tusuk gigi, plastik kemasan, dan sampah toilet. Nah, sampah B3 ini ada 4 jenis juga, yang paling sering ditemukan di area sekolahan mungkin antara baterai dan lampu elektronik, tapi tidak menutup kemungkinan juga mungkin jarum suntik apabila ada mata pelajaran tertentu yang memungkinkan untuk praktikum tes golongan darah ya, itu menggunakan jarum suntik. Nah, kemudian untuk sampah medis mungkin agak jarang ya, tetapi kita juga sudah menyediakan untuk sampah medis. Ini di sekolah ada 3 tong sampah dengan 3 warna yang berbeda, dan sampah medis ini bisa dimasukkan ke tong sampah warna merah khusus untuk tong sampah B3. Nah, jenis sampah ada 4 yang tadi itu, anorganik, organik, residu, dan B3. Kalau sudah sukses dipilah, maka yang anorganik ini bisa masuk ke bank sampah dan dijual ya. Nah, hasil penjualannya bisa ditabung berupa tabungan yang bisa digunakan untuk pihak sekolah dan siswa bersama-sama dalam kegiatan pelestarian lingkungan di sekolah tentu saja. Nah, kemudian untuk sampah organik apabila sudah dikumpulkan ini bisa dijadikan sebagai pupuk kompos. Nah, pupuk kompos bisa digunakan kembali di pot-pot sekolah yang ditanami tanaman hias ataupun pepohonan yang sifatnya adalah pohon yang menghasilkan buah-buahan ataupun sayur-sayuran gitu ya. Nah, kemudian ini adalah contoh kuis ya yang bisa memicu semangat siswa ya, tentu saja apabila siswa terlebih dahulu memahami bagaimana aneka sampah yang tadi itu ada di area persekolahan dan dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Kemudian ini ada beberapa contoh pertanyaan kuis yang lainnya yang apabila siswa bisa menjawab, kita bisa memberikan reward berupa misalnya kalau di sekolah kami ada tumbler hasil MOU dengan pihak swasta yang mereka sangat concern dengan kegiatan lingkungan hidup di sekolah. Nah, tumbler ini tentu saja sangat bermanfaat karena dipakai lagi oleh siswa, terasa manfaatnya sehari-hari, dan ini mengurangi sampah botol kemasan minuman mineral yang sekali pakai dan sekali buang. Oke. Nah, berikut ini adalah bukti fisik bagaimana sekolah kami mengelola sampah anorganik ya, diantaranya adalah ini ada tumpukan dus, kemudian buku-buku yang sudah tidak terpakai ya, arsip dan sebagainya. Ini sudah dipilah dan dikilo. Setelah dikilo lalu hasilnya kita tabung ya menjadi tabungan sekolah. Nah, ini adalah siswa-siswa yang peduli lingkungan terdiri atas kelas 10 dan kelas 11 yang diutamakan, dan mereka punya kegiatan untuk pelestarian lingkungan hidup seusai pulang sekolah ya. Dan ini adalah kegiatan terakhir bulan November lalu di mana siswa ini mendapatkan piagam penghargaan dari Menteri Dalam Negeri dalam rangka sekolah yang memiliki kegiatan pengelolaan sampah terbaik di daerah Das Citarum. Demikianlah yang bisa saya paparkan, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi semuanya, dan doakan kami juga agar selalu bisa berinovasi lebih melestarikan lingkungan ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.